Pada industri jasa, hal yang paling penting adalah menjawab pertanyaan berapa jumlah pelanggan Anda saat ini. Kondisi jumlah pelanggan lama atau yang sudah ada di database merupakan potensi, profit, dan menambah penghasilan tentu saja. Dan ini akan menjadi relatif lebih mudah daripada menambah pelanggan baru. Untuk menambah pelanggan baru itu butuh effort ataupun usaha yang lebih tinggi. Nah, maka itulah Anda perlu memiliki relasi yang baik dan kualitas jasa yang luar biasa. Ada 4 poin penting terkait kontribusi nilai pada hubungan pelanggan. Poin yang pertama adalah ketika kita bisa memelihara ataupun merawat pelanggan lama, ini akan mengurangi effort usaha kita yang perlu dikeluarkan terhadap pelanggan karena sudah tahu nih pelanggan. Poin yang kedua, ketika pelanggan ini sudah memiliki pengalaman terhadap nilai jasa kita, ini ada kemungkinan dan potensi anggarannya bergeser yang dilakukan dari pelanggan untuk kita menjadi bisa lebih besar. Terkait ini dengan poin nomor 3, dengan pengalaman tadi, anggaran yang bergeser dapat jadi pelanggan membayar paket yang lebih eksklusif, paket yang premium, kualitas yang lebih tinggi, juga dengan harga yang lebih tinggi, tapi pelanggan mau karena sudah memiliki pengalaman yang baik. Ini merupakan puncak dari nomor 4, bahwa ketika nilai dari pelanggan itu sudah bisa dirasakan, sudah bisa dimaknai, maka profit ini akan memiliki potensi bertambah karena ada word of mouth. Adanya cerita, adanya rekomendasi nanti yang akan menular ke orang-orang sehingga akan dapat lebih menguntungkan perusahaan. Hubungan pelanggan dan perusahaan yang pertama adalah pemasaran transaksional. Jadi di sini ada transaksi. Apa itu transaksi? Transaksi adalah pertukaran nilai antara dua belah pihak, dan yang namanya transaksi ini biasanya peristiwa yang tunggal. Yang kedua adalah pemasaran relasional. Ketika yang pertama terkait transaksi tadi adalah tunggal. Berbeda dengan relasional, tujuannya adalah membina relasi selama mungkin. Jadi, strategi yang dilakukan bagaimana untuk membina relasi dengan pelanggan untuk hubungan jangka panjang. Nah, ada 3 bagian. Yang A, pertama adalah pemasaran basis data. Basis data adalah terkait database, kumpulan informasi pelanggan yang dimiliki sedetail apa. Dengan memiliki data, maka kita bisa memberikan penawaran secara diferensial, maksudnya secara berbeda sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Ada database usia, jenis kelamin, ya, profesi. Dengan demikian kita bisa melakukan prediksi kebutuhan keinginannya seperti apa, lalu berikan tawaran yang sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginan dari pelanggan. Setelah itu bisa kita lakukan jalin hubungan jangka panjang atau selama mungkin. Poin B adalah pemasaran interaktif. Dari katanya saja maka jelas pada teknis ini ada interaksi antara pelanggan dan pelaku jasa, di mana dalam interaksi ini akan terjadi atau harus terjadi pertambahan nilai. Jadi ketika interaksi terjadi akan sangat mungkin terjadi negosiasi antara penawaran dan juga apa yang diinginkan dari pelanggan. Lakukan itu hal yang biasa saja, hal yang lumrah. Namun dalam proses tersebut pastikan adanya wawasan yang berpindah, adanya wawasan yang bertambah pada pikiran dari pelanggan sehingga akan memberikan nilai lebih dan memiliki besar lebih kemungkinan untuk melakukan pembelian kembali.
C adalah pemasaran jejaring, di mana kita sebagai pelaku usaha mengembangkan relasi dengan sebanyak mungkin orang, di mana orang-orang ini dan kita memiliki kepentingan yang sama untuk melakukan usaha. Jadi secara konsep bisa dinamakan business to business, B to B. Biasa orang mengatakan adanya keuntungan dengan kerjasama ini, atau di mana porsi keuntungan ini sesuai dengan kesepakatan dan membuat semua orang tersenyum. Ada 4 poin perkembangan hubungan dengan pelanggan. Yang pertama, bahwa pelanggan ini adalah orang asing. Yang namanya orang asing ini akan belum tahu produk kita, belum tahu profil perusahaan kita. Maka yang perlu dilakukan adalah informasikan, edukasi, komunikasi ini menjadi penting. Kemudian beri tawaran untuk mencoba produk atau jasa. Misal, ketika ada yang menjual mesin pijit, itu biasanya dipersilakan untuk mencoba. Nah, lihat tadi di mall hal seperti itu. Nah, ini adalah strategi ketika bertemu dengan pelanggan ataupun orang asing. Yang kedua adalah pelanggan sebagai kenalan. Maka di sini ya sudah kenal dengan pelanggannya. Maka yang perlu dilakukan ketika sudah mengenal dengan pelanggan, pertahankanlah kepuasan yang sudah pernah dirasakan dialami oleh pelanggan. Beri minimal kualitas yang setara dengan kompetitor kita. Nah, harapannya adalah tentu saja akan terjadi pembelian berulang dari pelanggan tersebut. Ketiga adalah pelanggan sebagai teman, bukan lagi kenal. Pelanggan ini sudah menjadi teman, yang artinya sudah ada unsur kepercayaan yang lebih tinggi pada level yang ini. Dengan demikian, yang namanya teman, kita bisa memprediksi kebutuhan unik dari teman kita, apa yang dibutuhkan ataupun yang diinginkan. Ketika sudah bisa dipahami, berikan tawaran yang unik tersebut yang sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginannya. Jelas tujuannya adalah mempertahankan selama mungkin hubungan interaksi ini. 4. Pelanggan sebagai mitra. Pada tahap ini, kepercayaan yang terjadi antara pelanggan dengan pelaku usaha sudah lebih tinggi. Maka penawaran yang tadinya sebelumnya unik, penawarannya bukan sekedar penawaran yang unik, tapi sudah lebih luas wawasannya. Bahkan bisa menjadi masuk sebuah sistem informasi tentang profil pelanggan tersebut. Maka tawaran-tawarannya bukan hanya 1 atau 2 kali. Ini berbagai tindak lanjutnya bisa dilakukan. Kebutuhan A membutuhkan lagi kebutuhan yang B dan selanjutnya. Strategi pengembangan hubungan dipengaruhi oleh 5 poin. Poin yang pertama adalah terkait jasa inti. Maka pastikan jasa inti ini memiliki kualitas yang oke sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Dua, terkait kendala beralih. Jadi sebenarnya pelanggan itu akan berusaha seloyal mungkin membina hubungan. Karena pada dasarnya pelanggan itu males, enggan untuk membina hubungan baru, untuk berubah, untuk membuat kebiasaan-kebiasaan baru. Karena pada dasarnya manusia ini sulit untuk melakukan perubahan. Nah, ketika paham, konsep yang pertama ini inertia pelanggan ya. Inertia pelanggan ini memotret tentang pelanggan itu memiliki kecenderungan yang tidak ingin berubah. Maka inilah yang perlu diyakinkan oleh pelaku usaha agar pelanggan tetap setia, jangan beralih, dilarang beralih. Nah, itu dilakukan oleh pelaku usaha. Poin yang B yang selanjutnya terkait biaya. Jadi yang pertama itu inertia, yang kedua ini terkait biaya. Biaya yang dikeluarkan apabila pelanggan ini beralih, berubah hubungan dengan pihak baru, ada pengeluaran biaya yang bukan hanya rupiah, bukan hanya uang ataupun kekayaan, tapi juga secara psikologis, waktu yang dikeluarkan, energi juga yang dikeluarkan.
Itu dia pembahasan terkait kinerja dan tadi biaya tentang peralihan dari konsumen atau pelanggan. Ketiga adalah ikatan hubungan. Pelanggan dan pelaku usaha dapat memiliki hubungan yang lebih kuat dengan 4 strategi. Yang pertama terkait finansial. Terkait finansial ini pelanggan diberikan harga lebih murah apabila misal membeli dengan volume lebih banyak. Pelanggan merupakan pelanggan lama sehingga diberi harga yang lebih murah. Atau bisa jadi harga lebih murah apabila membeli bundling. Beberapa produk disatukan, dipaket, dijual lebih murah. Tapi sayangnya strategi finansial ini kecenderungan mudah ditiru oleh banyak pihak sehingga tak akan bertahan lama. Kita masuk strategi yang kedua, itu terkait dengan sosial. Sosial ini adalah kita sebagai pelaku usaha memperlakukan pelanggan sebagaimana klien atau manusia. Jadi perlu diketahui latar belakang, namanya kita kenal dengan lebih baik sehingga ada ikatan sosial yang juga lebih baik. Yang ketiga adalah yang akan mengikat adalah tentang kustomisasi. Kustomisasi ini kita sudah paham bahwa tentang klien yang seorang manusia ini yang punya nama ini. Nah, dengan kustomisasi kita bisa mendalami lebih dalam kebutuhan ataupun keinginannya maksudnya. Di sana juga kita bisa memberikan penawaran sesuai dengan kebutuhan yang berbeda yang khususnya ini. Yang terakhir adalah adanya gabungan yang keempat tentang struktural. Yang keempat struktural ini ada yang hubungan dari yang poin 1 sampai yang 3. Jadi ada finansial, sosial, kemudian kustomisasi. Kustomisasi ini, jadi sudah tahu strategi ini, nanti akan yang keempat ini struktural dibuat secara sistem. Sebuah strategi yang sudah memang menjadi cetak biru ataupun rangkaian pasti dari perusahaan itu. Poin nomor 4 adalah manfaat bagi pelanggan, di mana inti dari manfaat pelanggan ini adanya keseimbangan nilai antara effort ataupun usaha yang dilakukan pelanggan misalnya. Jadi mohon maaf kalau saya menunjuk diri, kadang saya menyebut saya sebagai pelaku usaha atau pelanggan. Simak aja ya kalimatnya. Ada keseimbangan nilai effort yang sudah dikeluarkan pelanggan dengan apa yang didapatkan. Nah, manfaat ini bisa dibagi dengan manfaat kepercayaan yang pertama. Manfaat kepercayaan, saya akan berkurang rasa cemasnya sebagai pelanggan karena sudah tahu bahwa akan mendapatkan nilai dari pelaku usaha. Yang kedua adalah manfaat sosial. Saya akan memiliki interaksi yang baik, yang hangat, yang akan membawa hal positif, hal baik terhadap diri saya. Yang ketiga adalah manfaat perlakuan khusus. Bila sudah dijalin, ada perlakuan khusus, misalnya pelanggan lama seperti tadi, adanya harga khusus untuk pelanggan lama, atau ada perlakuan khusus. Oke, untuk Bapak ada cara yang bisa kami sarankan, apapun itu merupakan hal terkait manfaat terkait pelanggan. Kelima adalah manfaat bagi perusahaan apa apabila ada hubungan yang baik dengan pelanggan. Yang pertama, manfaat ekonomi jelas. Pertumbuhan profit untuk jangka panjang ini akan naik seandainya hubungan dengan pelanggan ini kuat, akrab, dan terjalin dengan baik. Kemudian yang kedua, apabila terjalin hubungan dengan baik dengan pelanggan, maka yang kedua ini akan berkurang kerja dari SDM-nya. Karena sudah tahu, sudah pengalaman, tidak perlu dikasih SOP, prosedur, langsung saja sendiri. Yang ketiga terkait perilaku konsumen. Maksudnya apa? Ketika pengalaman dan nilai didapatkan oleh pelanggan, maka dia dapat menjadi pendukung sosial untuk orang-orang yang baru. Kan suka ada yang nanya ya, bagaimana pengalamannya menggunakan barang A, jasa B. Nah, akan ada word of mouth ataupun rekomendasi yang baik untuk menggunakan produk dari perusahaan itu.